Firman Tuhan yang sudah kita bacakan dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 ini berbicara tentang Abram dipanggil Allah. Dari panggilan Abram ini, saya memberikan tema bagi kita pada hari ini. Diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Saudara-saudaraku, Abraham itu biasa dipanggil atau disebut sebagai bapa segala orang beriman atau bapa segala bangsa. Yang merupakan contoh orang beriman di dalam Alkitab. Di dalam bacaan firman Tuhan hari ini kita diceritakan bagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan. Dalam penggunaan bahasa sehari-hari maka dia dari kata dipanggil Tuhan. Kalau kita pahami dalam bahasa sehari-hari dipanggil itu berarti sudah mati. Tetapi dalam pengertiannya dalam firman Tuhan ini kalau dikatakan dipanggil Tuhan, justru itu berarti keluar dari kebinasaan menuju pada keselamatan, keluar dari gelap menuju terang, keluar dari kerajaan kegelapan atau kuasa iblis menuju kuasa Allah. Itulah pengertian dipanggil yang dimaksud di sini. Dan itulah yang terjadi. Abraham dipanggil oleh Tuhan. Kalau dalam terjemahan lama Alkitab kita masih lebih tajam digunakan. Keluarlah engkau dari negeri dan dari kaum keluargamu dan dari dalam rumah bapamu. Abraham disuruh keluar. Abraham dipanggil Tuhan, namun ia harus melakukan dua hal: pergi dari dan menuju ke. Kita perhatikan saudara-saudaraku di ayat 1. Pergilah, itulah yang Abraham lakukan. Pergi dari rumahnya. Nah, secara logika saudara-saudaraku, hanya orang yang gila yang mau begitu. Namun itulah iman. Abraham melakukannya. Abraham taat. Karena apa? Karena berisi perintah dari Allah. Pergilah dari sini ke sana. Dan yang kedua berisi janji. Nah, saudara-saudaraku, untuk memenuhi panggilan Tuhan, ia harus meninggalkan sesuatu yang pasti. Kalau kita baca teks firman Tuhan tentang Abraham ini adalah orang kaya, orang yang mapan. Jadi di rumahnya, di kampungnya dia memiliki segalanya. Dia dipanggil Tuhan untuk meninggalkan semua yang mapan itu dan pergi ke suatu tempat yang belum tentu mapan, yang belum tentu, karena dia belum tahu. Tapi dia mau meninggalkan, mau melakukan, mau taat kepada Allah karena iman. Dia mau meninggalkan desanya, rumah bapaknya, rumah orang tuanya. Mau meninggalkan hartanya untuk pergi
mentaati panggilan Allah, pergi ke suatu tempat yang akan ditunjukkan Allah kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengatakan, tinggalkanlah negerimu. Tinggalkanlah negerimu, kamu, keluargamu, rumah bapamu, dan pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Inilah perintah Allah kepada Abraham. Dan dia melakukan itu, saudara-saudara. Ditinggalkannya semua yang ada padanya, hartanya. Dan dalam panggilan Allah ini kepada Abraham, Allah berjanji, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Abraham percaya kepada janji Allah ini. Abraham meninggalkan sesuatu yang pasti menuju ke yang tidak pasti hanya karena ia percaya kepada janji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksud dengan meninggalkan di sini? Meninggalkan. Apakah itu berarti kalau mau menjadi berkat itu harus meninggalkan kampung halaman dulu? Harus meninggalkan rumah? Harus meninggalkan pondok basuri? Bukan itu maksudnya. Dia satu, ini adalah bahwa untuk bisa menjadi berkat, kita harus melepaskan kebergantungan kepada hal-hal lain dan hanya menggantungkan hidup pada Tuhan. Kita tidak mungkin menjadi berkat kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, keliru kalau ada orang mengatakan orang Kristen, anak-anak Tuhan itu harus miskin. Tidak. Dikatakan bahwa Abraham di sini adalah sebagai seorang kaya, dipanggil Tuhan. Namun ia tidak bergantung lagi pada kekayaannya itu, tetapi ia bergantung hanya pada Tuhan. Nah, kalau kita mau menjadi berkat, saudara-saudaraku, ada hal-hal yang harus kita lepaskan. Karena kita tidak mungkin bisa menjadi berkat kalau kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan berarti banyak waktu untuk Tuhan, dan tidak menggunakan alasan sibuk kerja, sibuk ini, sibuk itu, dan yang lainnya. Bahkan untuk berdua saja tidak sempat saking sibuknya dalam pekerjaan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita tidak mungkin bisa menjadi berkat bagi gerejanya, bagi orang lain, kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan. Seperti Abraham, dia bergantung kepada Allah. Walaupun dia meninggalkan harta bendanya,
dia pergi dengan tidak membawa apa-apa. Tapi karena dia bergantung kepada Allah, dia bisa menjadi berkat. Apa yang dikatakan oleh Allah itu menjadi kenyataan, menjadi berkat bagi bangsa Israel. Dan karena saudara-saudaraku, kalau kita mau menjadi berkat itu ada hal-hal yang harus dilepaskan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita dipanggil Tuhan supaya diberkati. Kita diberkati bukan supaya kita senang sendiri dengan berkat-berkat itu, tetapi supaya kita menyalurkan berkat itu bagi orang lain. Dipanggil untuk diberkati, diberkati untuk menjadi berkat. Jadi kalau engkau diberkati dalam hidupmu bagi saudara-saudaraku, Allah berfirman bahwa berkat itu bukanlah hanya untuk dirimu sendiri, tapi jadilah berkat bagi orang lain. Jadilah berkat bagi gerejamu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, kita bisa menjadi berkat di dalam pekerjaan kita, di lingkungan tempat kita tinggal. Namun itu hanya terjadi kalau kita tetap punya hubungan yang baik dengan Tuhan, punya mesbah dengan Tuhan. Kita tidak hanya membangun kemah, tapi juga membangun mesbah. Seperti Abraham tadi, dia diberkati di suatu tempat, dibangun mesbah di sana untuk membangun hubungannya dengan Allah. Lalu ia pergi lagi untuk mendapatkan berkat-berkat yang lain. Jadi bangun selalu mesbah kita dengan Allah kita, hubungan kita yang baik dengan Allah, sehingga berkat-berkat itu selalu hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu saudara-saudaraku, mesbah itu adalah bagian dari upaya kita agar hubungan kita dengan sumbernya itu tetap baik atau tetap beres. Mesbah berarti membangun hubungan dengan Tuhan, melihara hubungan yang baik dengan Allah kita di dalam persekutuan kita, baik secara bersama-sama demikian juga secara pribadi. Seperti Abraham tadi, di sini diberkati, dibangun mesbah di sana, dibangun hubungannya dengan Allah, lalu pergi menemukan berkat-berkat yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, bersyukurlah karena engkau sekarang telah diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan jadilah berkat bagi orang lain. Jadilah berkat bagi gereja. Jadilah berkat bagi sesama, seperti Abraham menjadi berkat bagi bangsa Israel. Jadilah berkat, karena berkat yang kau peroleh itu bukanlah untuk dirimu sendiri, tapi Allah berfirman, ada bagian dari orang lain di situ. Tidak hanya untuk kita, tetapi juga
untuk orang lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan firman Tuhan pada minggu ini, jadilah engkau diberkati untuk menjadi berkat. Dimanapun kau berada, jadilah berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa.